Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al 'ilmana khalisan liwajhikal karim waftah 'alaina bifathika al-mubin. اليوم إن شاء الله سوف نتكلم عن المصدر. Al-masdaru naw'an. Masdar dia terbagi dua. Ada yang disebut dengan masdar sarih, sarih, dan ada yang disebut dengan masdar muawwal. Apa itu masdar sarih? Masdar sarih adalah lafaz masdar dari sebuah fi'il. Misal, naqul istakhraja. Fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya adalah yastakhriju. Masdarnya adalah istikhraj. Ini disebut dengan masdar. Dakhala, yadkhulu. Masdarnya adalah dukhul. Wasala, mudhari'nya yasilu. Masdarnya wusul. ثم مثال أيضا قرأ يقرأ. Masdarnya adalah qira'ah. Ini semuanya ini disebut dengan masdar sarih. Yang kedua ada yang disebut dengan masdar muawwal. Masdar muawwal adalah an tambah fi'lun mudhari'. An ditambah fi'il mudhari'. Kalau kita mengatakan istikhraj, kalau untuk si anta berarti an. Dhamir untuk si anta berarti tastakhriju. An sama tastakhriju. An sama fi'il tastakhriju. Fi'il tastakhriju dimasuki si an. An ini dia disebut dengan harfu, di mana bikinnya? An ini disebut dengan harfu nasbin. Dia disebut dengan huruf nasab. Apa tanda nasab dari si fi'il sesudahnya? Berarti si an ini kerjanya adalah menasabkan fi'il sesudahnya. Ini fi'il sesudah si an, dia nasabkan. Apa tanda nasabnya? Kalau tanda nasabnya di sini adalah fathah. Yang tadinya tastakhriju masuk an menjadi an tastakhrija. An tastakhrija ini maknanya semakna dengan istikhraj. Itu yang maksudnya, yang satu masdar sarih, yang satu masdar muawwal. Kalau masdar sarih ini adalah lafaz masdarnya, kalau masdar muawwal ini adalah an ditambah fi'il mudhari'. Berarti apa perbedaan penggunaannya? Perbedaannya adalah kalau lafaz masdar sarih kita tinggal mendatangkan bentuk masdarnya. Berarti kalau istakhraja istakhriju fi'ilnya kita berarti menjadi istikhraj. Kalau dakhala yadkhulu fi'ilnya berarti menjadi dukhul. Kalau wasala yasilu fi'ilnya berarti kita tinggal mencari kata-kata wusul. Qara'a yaqra'u berarti menjadi qira'ah. Nah, sedangkan kalau untuk pemakaian masdar muawwal berarti kita harus menyesuaikan dengan fiilnya
Kalau fiilnya si anta berarti tastakhriju. Kalau si huwa berarti yastakhriju. Nah, berarti kita harus hafal afan. Takhrij, masuk si an takhrija. Harus kita carikan dhamir yang sesuai dengan apa yang sedang kita bicarakan. Berarti kalau untuk siya huwa yastakhriju. Kalau untuk si hiya berarti tastakhriju. Kalau untuk anti tastakhrijina jadinya. Kalau untuk antunna berarti tastakhrijna. Bedanya berarti kalau masdarnya masdar sharih, kita tinggal mendatangkan masdarnya saja. Kalau masdarnya masdar muawwal, berarti kita datangkan an, habis itu fi'il mudhari' yang sesuai dengan pembicaraan yang kita inginkan. Kalau pembicaraannya huwa, berarti yastakhrij. Berarti kita carikan untuk yang setimbangan dengan si huwa. Kalau pembicaraan si anta, berarti kita carikan fi'il mudhari' yang setimbangan dengan si anta. Kalau untuk yang antunna, berarti kita carikan dhamir yang sesuai dengan antunna. Tasrif fi'il mudhari' yang sesuai dengan antunna. Nah, itu yang untuk pemakaian masdar sharih dan masdar muawwal. Nah, bagaimana penggunaannya? Perhatikan, masdar sharih ini dipakai untuk yang pertama. Masdar sharih, kapan kita pakai masdar sharih? Yang pertama, apabila kita menerjemahkan dengan kata benda. Nah, kapan kita pakai masdar? Kadang-kadang bingung kan, kapan kita pakai masdar ya? Nah, yang pertama ketika kita menerjemahkan sesuatu itu dengan kata benda. Misalnya pembersihan rumah adalah, atau misalnya kebersihan itu sebahagian dari iman. Kebersihan kan kata benda kan? Berarti kita pakai kata-kata an-nadhafah minal iman. An-nadhafah ini adalah masdar. Mungkin ada yang bingung cara pemakaian masdarnya. Yang kedua, apabila kita berbicara sesuatu yang umum, misalnya adalah membersihkan rumah adalah hal yang baik. Membersihkan itu fiilnya kan nazzafa yunadzifu. Apa masdarnya? Berarti kan kita membersihkan. Siapa yang bersihkan kan tidak dijelaskan kan? Berarti di situ kita pakai masdar. Membersihkan rumah. Berarti ini semutnya ikut belajar nih. Tamdhifu al-baiti amalun jalil. Tamdhiful baiti amalun jalil. Membersihkan rumah itu adalah pekerjaan yang mulia. Nah, ini kan kita membicarakan sesuatu yang umum kan? Membersihkan rumah. Siapa yang membersihkan rumah? Tidak dijelaskan. Maka kita pakai di situ lafaz masdar. Kapan kita pakai lagi lafaz masdar? Selanjutnya kita pakai lafaz masdar apabila
terletak, setelah huruf jar. Huruf jar tahu ya, huruf jar yang min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam, bi, kali. Apabila dia terletak sudah huruf jar, walaupun kita menerjemahkannya dengan fi'il, tapi karena dia terletak sesudah huruf jar, maka kita pakai masdar. Contohnya, apa contohnya ya? Misal, ahtammu bi. Ihtamma, yahtammu sesudahnya harus huruf jar bi. Ahtammu bi tarbiyati. Saya peduli dengan pendidikan waladi. Karena dia terletak sesudah huruf jar, maka kita pakai sesudahnya masdar. Tuh ya. Yang pertama, kapan kita pakai masdar? Apabila kita menerjemahkan kata tersebut dengan kata benda. Yang kedua, apabila kita berbicara tentang suatu hal yang umum. Nah, kalau ini kita pakai dalam bentuk masdar. Kalau masdar tuh bedanya nanti dengan pemakainya dengan masdar muawwal. Kalau masdar sharih kita cuma memikirkan satu bentuk saja. Kalau masdar muawwal kita harus menyesuaikan dengan tasrif dhamir yang sesuai. Dhamirnya dengan tasrifin yang sesuai. Kalau si anta berarti kita carikan tasrifnya untuk si anta. Kalau huwa kita carikan tasrifnya untuk si huwa. Wahakadha. Yang sesudah itu, kapan kita pakai lagi masdar? Apabila dia terletak sesudah huruf jar. Kenapa? Karena sesudah huruf jar itu berbentuk isim, maka kita pakai di situ masdar tarbiyah. Tarbiyah ini adalah masdar dari rabba yurabbi tarbiyah. Rabba yurabbi. Ini ke sini ya. Yurabbi tarbiyah masdarnya. Nah, selanjutnya kapan lagi kita menggunakan masdar? Secara umum ini. Apabila kapan kita memakai masdar sharih? Yang keempat, apabila bertemu dua fi'il. Bertemu dua fi'il, misalnya uridu an. Uridu apa? An apa? Uridu an pergi. Azhaba. Di sini ada fi'il, sini sesudah itu ada fi'il. Dua fi'il tidak boleh berdekat-dekatan secara langsung, maka dia dipisahkan oleh si an. Ini yang nanti disebut dengan masdar muawwal. Saya ingin pergi, sahih ya? Masdar muawwal. Masdar muawwal ini kita bisa rubah dia dalam bentuk masdar sharih. Apa jadinya? Uridu zahaba yadhhabu, masdarnya adalah az-zahab. Uridu az-zahaba ila al-madrasah. Uridu az-zahaba ila al-madrasah. Uridu al-khuruja. Atau kita bisa menggantinya dengan masdar muawwal. Uridu an akhruja. Itu pemakaian masdar sharih dan masdar muawwal. Bedanya apa? Kalau masdar sharih kita tidak perlu memikirkan
perubahan-perubahannya. Kita cuma perlu memikirkan satu bentuk masdar saja. Tapi kalau masdarnya adalah masdar muawwal, kita harus memikirkan dhamir yang sesuai dengan fiil yang sesuai dengan dhamir yang diinginkan oleh kalam yang sedang kita bahas. Lahuna tafhamna. Nah, mana lagi yang menceritakan tentang sesuatu yang umum? Kamu boleh masuk. Kamu boleh masuk. Yumkinuka ad-dukhul, yumkinuka al-khuruj. Nah, ini bisa dirubah nanti dalam bentuk masdar muawwal. Nah, itu yang masdar sharih tadi ya. Uridu az-zahaba, saya ingin pergi. Nah, ini kalau dia kalau ini uridu az-zahaba, kita bisa merubahnya menjadi masdar muawwal. Kalau ada dua fiil yang berdekat-dekatan tidak boleh. Kalau mau juga berdekat-dekatan maka dia harus dipisahkan oleh si an. An ini tidak diterjemahkan. An ini fungsinya adalah untuk memisahkan antara dua fiil yang berdekatan, atau kita mulai untuk memulai pembicaraan, misalnya an turattiba al-fasla awalan afdal, membersihkan kelas dulu itu lebih afdal, lebih baik. Nah, dia kan berbicara sesuatu yang umum, tapi kalau dia kama qulna, seperti yang kita bicarakan tadi, kalau masdar muawwal kita harus menyesuaikan, harus memikirkan apa dhamir fiil yang sesuai dengan dhamir yang diinginkan oleh di dalam jumlah. Kalau dia inginnya si anta, berarti kita carikan dhamir untuk si anta. Kalau dia inginnya si huwa, berarti kita carikan tasrif yang sesuai dengan si huwa. Nah, wahakata. Perhatikan di sini. Yumkinuka safhah 47, halaman 47. Thalithan, yumkinuka an takhruj. Yumkinuka an takhruja. Yumkinuka oh, miring-miringnya. Miring-miring pula nanti antuna lihatnya nih. Yumkinuka an takhruja. Yumkinuka an takhruja. Yumkinuka an takhruja. Ini disebut dengan masdar muawwal. Masdar muawwal adalah an tambah fi'il mudhari'. Pokoknya kalau antum melihat ada an tambah fi'il mudhari', berarti dia adalah masdar muawwal. Kalau dia bentuknya masdar muawwal, berarti kita bisa mencarikan bentuk masdar sharihnya. Apa bentuk masdar sharihnya? Kita carikan bentuk masdar dari kharaja yakhruju. Bentuk masdar dari kharaja yakhruju adalah khuruj. Kharaja yakhruju berarti khuruj. Menjadi dia yumkinuka al-khuruj. Yumkinuka al-khuruj. Yumkinuka al-khuruj. Nah, ini disebut dengan masdar sharih. Perhatikan. Yang selanjutnya, kita harus mengetahui asal dari fiil tersebut. Kalau asal fiilnya adalah sulasi, kharaja yakhruju, dakhala yadkhulu, habata yahbitu, wasala yasilu, ada ya'udu. Ini kan semuanya 3 huruf kan? Kharaja yakhruju, dakhala yadkhulu, habata yahbitu, wasala yasilu, ada ya'udu. Ini adalah fi'il sulasi. Fi'il madinya adalah 3 huruf. Kharaja, dakhala, habata, wasala, habis itu alif, habis itu ada dal di sini, sahih ya, ain, habis itu alif, ada dal.
Ini fi'il madinya kan 3 huruf. Kalau untuk fi'il madinya yang 3 huruf, maka bentuk masdarnya adalah masdar sharihnya adalah sama'i. Kebanyakannya adalah sama'i. Sama'i. Apa itu sama'i? Sama'i itu maknanya adalah bagaimana kita mendengarkan dari orang Arab, seperti itu kita ucapkan. Kharaja yakhruju biasanya orang Arab mengungkapkannya dengan khuruj. Khuruj, maka masdarnya menjadi khuruj. Dakhala yadkhulu, dukhul. Habata yahbitu, hubut. Wasala yasilu, wusul. Oh, ini mirip-mirip semuanya masdarnya. Ada ya'udu, audah. Kalau kataba yaktubu, kitabah. Nah, berarti bentuk masdar dari fi'il sulasi nih, fi'il sulasi sifatnya adalah hafalan. Kenapa hafalan? Karena bentuknya adalah sama'i. Bagaimana kita mendengarkan, seperti itu kita ucapkan. Sedangkan kalau asal fi'ilnya adalah lebih dari 3 huruf, mana yang lebih dari 3 huruf? Misalnya aqfala, 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 yuqfilu. Qabala, 4 hurufnya, yuqabilu. Allama, allama, yu'allimu. Nah, ini kan 4 huruf nih. Yang 5 huruf. Takallama, 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 yatakallamu. Tabadala, afwan, tabadala, yatabadalu. Apa lagi nih ya? Tabadala, yatabadalu. 3 huruf yang intaqala, yantaqilu. Intaqala, yantaqilu. Yang 6 huruf. Istaghfara, fara, yastaghfiru. Ini 6 huruf. Berarti kita punya contoh yang 4 huruf fi'il madinya, yang 5 huruf fi'il madinya, dan yang 6 huruf fi'il madinya. Kalau yang seperti ini disebut dengan fi'il rubai. Rubai. Rubai itu dari kata-kata arba'ah. Berarti asal fi'il madinya adalah 4 huruf. Kalau ini disebut dengan fi'il khumasi. Berarti fi'il madinya adalah 5 huruf. Ini disebut dengan sudasi. Fi'il madinya 6 huruf. Kalau yang ini dia punya timbangan aqfala yuqfilu, ini dia timbangan dengan if'al. If'al. Berarti kalau aqfala yuqfilu berarti iqfal. Kalau qabala yuqabilu masdarnya timbangan dengan mufa'alah. Kalau qabala yuqabilu berarti menjadi muqabalah. Muqabalah. Selanjutnya allama yu'allimu, fa'ala yufa'ilu. Ini masdarnya berbentuk taf'il. Taf'il. Kalau allama yu'allimu berarti menjadi ta'lim. Takallama yatakallamu, dia timbangan dengan tafa'ala yatafa'alu. Masdarnya adalah tafa'ul. Tafa'ul. Kalau dari kata-kata takallama yatakallamu menjadi takallum. Takallum. Tabadala yatabadalu, timbangan dengan tafa'ala yatafa'alu. Masdarnya adalah tafa'ul. Berarti menjadi tabadul. Kalau intaqala yantaqilu,
Ini setimbangan dengan ifta'ala yafta'ilu. Masdarnya adalah ifti'al. Ifti'al. Masdarnya menjadi apa dia di sini? Intiqal. Intiqal. Sudasi. Istaghfara yastaghfiru. Istaf'ala yastaf'ilu. Apa bentuk masdarnya? Masdarnya bentuknya adalah istif'al. Menjadi istighfar. Istighfar. Ini timbangannya ada if'al, mufa'alah, taf'il, ada tafa'ul, tafa'ul, ifti'al, istif'al, ada yang lain lagi. Nah, berarti ketika kita melihat masdar muawwalnya, fi'ilnya, kita harus tahu bentuk dari masdarnya. Kita harus tahu dari bentuk masdarnya. Kalau masdar dari fi'il sulasi, fi'il madhinya yang sulasi, maka sifat masdarnya adalah hafalan. Kalau ini di sini yang fi'il madhinya lebih dari 3 huruf, maka sifatnya adalah pemahaman. Kita harus memahami yang konsep yang ini. Yang if'al, taf'il, mufa'alah, tafa'ul, tafa'ul, ifti'al, infi'al, dan istif'al. Nanti itu yang paling banyak digunakan. Nah, perhatikan di sini. Nah, ثالثا halaman صفحة 47 halaman 47. حول الجمل الآتية كما في النموذج. Yang di bawahnya ini karena salisan di atas, salisan pula di bawahnya. Kita perhatikan salisan yang di bawah. النموذج المسافر يريد الخروج. المسافر يريد أن يخرج. رقم 1 المسافر يريد استخراج الجواز. Perhatikan, kalau dia masdarnya adalah masdar sharih, berarti kita tidak perlu memikirkan dhamir yang sesuai, karena masdar itu bentuknya cuma satu saja. Kalau masdarnya masdar muawwal, berarti kita harus menyesuaikan fiilnya dengan dhamir yang diinginkan. Tasrif fiilnya harus kita sesuaikan. Karena tasrif fiil mudhari itu kan ada 14 ya. Hafalna ya. Hafizunna. تصريف فعل مضارع. تصريف فعل مضارع. لحظة أنا أعمل لكن أنا أعمل تصريف. تصريف فعل مضارع di sini. تصريف فعل مضارع di sini. Bikin tasrif fi'il mudhari' dulu ya. Tasrif fi'il mudhari'. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna. تفعلين، تفعلان، تفعلن، أفعل،
naf'alu. Nah, ini tasrif fi'il mudhari'. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Perhatikan di sini. Ini kita kan masing-masing jari ini punya 3 ruas ya. Ruas paling atas ini yang dari kelingking sampai telunjuk kan masing-masing punya 3 ruas. Yang ruas pertama itu untuk nih, yang kelingking ini adalah untuk orang ketiga laki-laki. Yang untuk jari manis ini untuk orang ketiga perempuan. Untuk yang jari tengah adalah untuk orang kedua laki-laki. Jari telunjuk ini untuk orang kedua perempuan. Ini untuk jempol, ini untuk mutakallim, orang pertama. Ruas jari yang paling atas adalah untuk 1 orang, ruas jari paling atas. Ruas jari yang di tengah-tengah adalah untuk 2 orang. Ruas jari yang di bawah adalah untuk 3 orang atau lebih. Nah, itu untuk yang 4 jari ini, 4 jari, mulai dari yang kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk. Ini adalah untuk orang ketiga dan orang kedua. Ini berlaku yang tadi, jari atas yang paling atas, ruas jari paling atas untuk orang pertama, ruas jari tengah untuk orang kedua, ruas jari di bawah untuk orang ketiga. Adapun untuk yang selanjutnya, orang pertama ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan, af'alu dan naf'alu. Ini untuk 1 orang, naf'alu untuk banyak, 2 orang atau lebih. Tasrifnya di sini adalah yaf'alu, yaf'alani. Ini bagi yang belum hafalnya. Liman lam tahfaz. Yaf'alu, yaf'alani. Perhatikan di sini kita perhatikan adalah perubahan di akhir-akhirnya. Yaf'alani di sini ada tambahan ani. Yang perubahan di awalnya ini 1, ini. Habis itu ya di awalnya, una di akhirnya. Yaf'aluna. Sesudah itu ada huruf ta, taf'alu. Sesudah itu ada ta di depannya, taf'alani, ada ani di belakang. Yaf'alna, ya di belakangnya, elna, sukun dan na sesudahnya. Ini disebut dengan nun an-niswah, nun yang menunjukkan kalau fa'ilnya adalah muannas. Habis itu taf'alu, ta, taf'alani, ta di depannya, ani di belakangnya. Taf'aluna, ta di depannya, una di belakangnya. Taf'alina, ta di depannya, ina di belakangnya. Taf'alani, ta di depan, ani di belakang. Taf'alna, ta di depan, elna